Assalamualaikum Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Heru. Gimana kabarnya? Sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi, ini kemarin dapat informasi saya katanya Pak Adi cari saya gitu. Iya. Bagaimana Pak Adi nih yang bisa dibantu? Saya ingin berkonsultasi mengenai pembelajaran Pak. Oh gitu ya Pak Adi ya. Oh, gimana Pak Adi? Pembelajaran yang selama ini Pak Adi lakukan ada masalah atau ada kendala? Iya betul Pak. Ini jadi saya ngajar itu alat ukur. Alat ukur. Kemudian yang sering saya alami itu anak kadang banyak yang nggak paham. Bahkan itu alat ukur kan dasar dan sangat penting. Tapi padahal ya saya udah menjelaskan sedemikian rupa tapi anak kadang masih bingung. Oh begitu ya Pak Adi. Oh berarti Pak Adi kira-kira dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, kira-kira tujuan pembicaraan kita ini kira-kira nanti apa yang Pak Adi harapkan nih kira-kira setelah kita mengadakan diskusi di kesempatan kali ini? Oh iya. Harapannya sih saya ingin belajar dari Pak Heru yang sudah familiar atau paham mengenai pembelajaran anak agar anak itu mudeng dengan apa yang saya sampaikan dengan berbagai macam metode mungkin seperti itu. Oh gitu ya Pak Adi. Oh berarti ini nanti Pak Adi itu ngajar di kelas berapa ini Pak Adi? Kelas 10. Oh kelas 10 ya Pak Adi ya, baik. Kelas 10 dan nanti pelajarannya apa ya Pak Adi tadi ya? Alat ukur ya? Oh iya baik, alat ukur. Terus Pak Adi, tujuan pembelajarannya sih apa ini nanti Pak Adi terkait dengan alat ukur ini? Tujuannya ya satu ya anak paham mengenai alat ukur, terus bagian-bagian dari alat ukur, terus bisa yang paling penting itu bisa menggunakan ya. Yang saya akan pelajari kan itu jangka sorong. Itu kan ada diameter luar, dalam, kedalaman. Itu harapannya anak mudeng. Berarti memang untuk materi alat ukur ini sangat penting sekali ya Pak untuk dipahami oleh siswa ya Pak. Ya, karena berkesinambungan digunakan di kelas 10, kelas 11 bahkan seterusnya. Oh gitu. Berarti di pembelajaran yang sebelumnya tadi ada yang Pak Adi anggap permasalahannya gimana Pak Adi di pembelajaran sebelumnya ini terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Adi lakukan selama ini? Oh iya. Saya kan menyampaikan ibaratnya dengan cuma bersumber pada saya ya. Jadi enggak anak berkebutuhan seperti apa. Jadi saya cuma menerangkan di depan. Tapi mungkin hanya beberapa anak yang paham. Untuk memahamkan yang lain itu agak kesulitan. Oh gitu. Hasilnya jadi menurut Pak Adi kelihatannya kok kurang sesuai keinginan Pak Adi ya artinya. Jadi target Pak Adi terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak Adi harapkan tidak tercapai ya Pak Adi ya. Oh gitu. Nah ini kan berarti Pak Adi punya harapan supaya saya yang mungkin boleh dari Pak Adi sendiri metodenya sudah sesuai atau belum sebenarnya Pak. Ini Pak Adi sendiri rencana mau melakukan pengembangan apa nih Pak Adi untuk meningkatkan hasil belajar siswa Pak Adi itu terkait dengan alat ukur? Oh iya, saya mendengar ada metode yang namanya diferensiasi itu ya Pak. Pembelajaran. Jadi saya akan mendekati itu metode itu seperti apa. Nah, saya akan coba seperti itu apakah itu berpengaruh pada anak jadi banyak yang paham apa tidak. Jadi nanti saya akan menggunakan media pembelajaran seperti ya gambar, video dan sebagainya dan secara kinestetik juga atau secara langsung. Jadi nanti saya akan buat kelompok, saya akan bagi seperti itu. Gitu ya Pak Dia. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini kalau tidak salah memang sih ingin melihat preferensi terkait dengan gaya belajar siswa apa ya Pak Dia. Iya memang jadi sehingga bisa memotivasi siswa bagus itu Pak Adi kalau memang bisa diterapkan gitu Pak Adi. Terus saya minta bimbingannya pas. Oh iya, nanti kita bareng-bareng ya Pak Adi ya terkait itu. Terus Pak Adi, kira faktor apa atau sumber kekuatan apa yang Pak Adi punya untuk mendukung pembelajaran tersebut Pak Adi nanti? Ya mungkin kalau di SMK kita ya Pak, itu sih sudah saya lihat apa-apa sudah memadai fasilitasnya seperti misalnya saya nanti akan menampilkan video atau itu udah bisa pakai LCD di ruangan sudah ada ya Pak Dia. Terus pakai suara juga ya speaker. Kemudian alat-alatnya juga kita punya banyak jangka sorong dengan berbagai skala 0,2, 0,5. Jadi nanti
ya anak-anak paham semuanya kayak gitu. Harapannya familiar dengan itu. Terus ya Pak Adi ya, kalau tadi kan mungkin Pak Adi ini kekuatan yang ada gitu ya, kekuatan yang ada di Pak Adi sendiri gitu ya. Ini ibaratnya ada alat ukur yang sudah memadai, sarana prasarana gitu ya Pak Adi ya. Terus juga nih metode nanti yang Pak Adi gunakan mungkin juga harapannya juga sesuatu yang baru buat siswa sehingga untuk meningkatkan hasil itu ya Pak Adi. Terus kira-kira Pak Adi ada nggak kemungkinan kalau misalkan saya menggunakan metode ini terus ada hambatan semacam itu, kira-kira hambatannya apa ya? Ya kira-kira. Mungkin karena ini baru mungkin ya saya belum tahu maksudnya kayak seperti apa nanti. Tapi pas saya dapat di kuliah sih ya sedikit banyak dari dosen saya mungkin bisa itu saya terapkan seperti itu. Iya. Berarti antisipasinya itu ya berarti karena kan mungkin juga kita sudah punya rencana, ternyata pas saat pelaksanaan ada sesuatu hal mungkin yang ternyata tidak sesuai dengan skenario. Mungkin apakah Pak Adi juga ada cara atau strategi lain kalau saya ini ternyata kurang berhasil, mungkin ada langkah lain gitu mungkin yang akan Pak Adi lakukan. Iya, dengan itu berbagai metode, intinya kan tujuan saya anak paham. Nanti saya akan coba ya yang dengan berbagai metode itu ya Pak ya. Bisa saya bikin kelompok, bisa saya visual. Nah, terus saya akan uji satu persatu maju dengan biar anak itu benar-benar saya tahu ini udah bisa dan mungkin 100% bisa gitu. Iya. Terus Pak Adi, ini kan Pak Adi sebelumnya sudah melaksanakan pembelajaran ya, mungkin dengan metode yang sebelumnya gitu. Nah, kalau Pak Adi, saya tanya kira-kira dari skor 1 sampai 10 posisi keberhasilan pembelajaran yang Pak Adi lakukan di metode sebelumnya itu ada di posisi berapa Pak Adi? Mungkin kalau 1 sampai 10. Mungkin kalau dihitung kayak gitu mungkin ya mungkin 6 ya Pak. 6 ya. Mungkin cuma saya sampaikan yang saya anak ibaratnya kayak paham nggak paham ya seperti itu. Nah berarti setelah nanti Pak Adi menggunakan metode yang ingin Pak Adi lakukan ini ya, yang menurut Pak Adi ini ini ada sesuatu hal yang menarik gitu ya. Kira-kira targetnya Pak Adi itu nanti ada di posisi berapa kira-kira? Ya, saya harapannya ya 9 sampai 10. 9 sampai 10 ya Pak Adi. Ya mudah-mudahan sih tercapai ya Pak Adi. Terus Pak Adi, ini kan tadi Pak Adi sudah menyebutkan metode, terus strategi di pembelajarannya Pak Adi, kira-kira metodenya sudah ada, nanti gimana penerapannya Pak Adi terkait dengan strategi pembelajarannya? Iya, yang pertama saya kan karena saya banyak model nanti ya Pak, nanti itu kan karena berpihak pada anak ya Pak. Yang pertama saya akan terangkan menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu mungkin akan cenderung ke anak yang visual, melihat gambar, melihat itu. Nah, itu saya terangkan lewat situ. Terus nanti kemudian dengan video. Nah, di situ juga nanti saya akan munculkan cara pembacaannya di situ. Cara pembacaannya nanti saya kasih soalnya juga seperti itu untuk melihat kemampuan siswa dalam membaca. Kemudian saya juga akan bikin kelompok juga nanti saya kasih alat ukur bagi anak yang kinestetik secara langsung lah ya, mungkin semuanya juga nanti akan mencoba seperti itu secara langsung. Terus saya kasih komponen-komponen yang di otomotif yang kira-kira akan diukur, jadi benar-benar presisi, benar-benar bisa seperti piston mungkin atau tromol rem dan sebagainya. Berarti nanti memang area pengembangan yang ingin Pak Adi capai di pembelajaran itu hanya di pembelajaran berdiferensiasi aja ya Pak? Iya. Mas gitu ya. Iya baik. Terus Pak Adi, kapan ini Pak Adi akan mulai kira-kira untuk pelaksanaan metode pembelajaran ini? Kapan mungkin ya saya nanti tidak ada salah juga, saya akan masuk kelas semacam itu ya, kita saling berbagi, artinya saya juga nanti ingin belajar juga dari Pak Adi terkait dengan hal tersebut gitu. Akhirnya kapan kita mulai ini Pak Adi kira-kira? Ya mungkin kita lakukan di minggu ini Pak. Di minggu ini mungkin kita bisa berjanjian kalau Pak Heru waktunya kosong. Nah, saya pas ngajar kebetulan mungkin besok Rabu saya ada jadwal Pak. Gitu. Bisa. Berarti hari Rabu besok kita langsung coba eksekusi ya Pak Adi ya. Terus kira-kira Pak Adi
yang bisa bantu Pak Adi, faktor pendukung lain? Mungkin kira-kira siapa atau mungkin butuh peralatan apa saja nanti untuk mendukung untuk suksesnya pembelajaran besok di hari Rabu ini? Nah, ya mungkin hanya itu alat-alat mungkin ke toolman-nya ya untuk peminjaman alat-alat untuk yang kinestetik atau alat-alat realnya itu seperti itu. Iya. Nanti masalah LCD juga ada di ruang guru bisa di. Nah, antisipasi mungkin Pak Adi, nanti kan kita kan juga mungkin mengandalkan akses internet dari Pak Adi, terus betul. Mungkin juga listrik gitu. Nah, kadang-kadang kan juga mungkin coba diantisipasi apa ya Pak Adi. Nah, kira-kira antisipasinya apa nih Pak Adi terhadap dengan mungkin akses internet, walaupun di sekolah kita kan kelihatannya sudah ada akses internet ini, ya terus mungkin ya listrik padam. Nah, nanti apa kira-kira antisipasi yang Pak Adi lakukan ini? Iya mungkin kendala kan bisa datang, kita sudah pengecekan rencana udah matang ternyata terkendala seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau masalah internet mungkin saya juga bisa biasanya ya kalau nyari video kita tinggal nyari di internet ya gitu ya Pak ya. Tapi mungkin saya juga udah download, udah mempersiapkan itu. Jadi kalau masalah terkendala internet kayaknya sudah diantisipasi ya. Paling mungkin kalau listrik padam ya mungkin itu paling menggunakan tambahan mungkin buku kayak gitu Pak, buku terus atau mungkin di papan tulis lagi. Ya kalau misalnya kalau listrik LCD-nya ya Pak Adi ya, mungkin ya dengan kalau laptop sudah siap sebenarnya udah dicas penuh gitu ya Pak Adi ya. Kalau memang dibagi ya gitu. Kan kebetulan kelihatannya tadi Pak Adi itu bagi menjadi beberapa kelompok. Betul. Nah saat nanti yang audio video ini mungkin laptopnya ditaruh di situ ya Pak Adi ya, mungkin semacam itu ya. Iya. Jadi speaker juga ada speaker yang nggak perlu ibaratnya pakai listrik ya langsung itu udah ada. Benar. Iya. Ya Pak Adi ini luar biasa Pak Adi, sesuatu hal yang menarik dan ini sesuatu yang positif, bagus ya Pak Adi selaku guru ini ingin meningkatkan pembelajaran siswa ya Pak Adi. Ya saya memang menunggu komitmen Pak Adi ini berarti ya nanti hari Rabu ya saya akan ikut mendampingi Pak Adi bareng-bareng, kita coba bareng-bareng Pak Adi nanti belajar iya nanti di hari Rabu ya Pak Adi ya. Jam keberapa itu ya Pak Adi ya kira-kira? Saya nanti jam ketiga ya Pak Adi ya. Ya baik. Paling itu saja Pak Adi, ini saya juga mungkin harus aktivitas yang lain gitu. Terima kasih. Ini saya juga jadi lega juga mengenai Pak Adi ada apa ya tanya saya gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik semacam itu ya buat saya juga, nanti kita ya belajar bareng-bareng juga. Baik Pak Adi, mungkin itu saja dari saya. Nanti insya Allah hari Rabu ya kita komitmen nanti di hari Rabu kita coba bareng-bareng Pak Adi mengajar, nanti saya coba untuk mengamati apa yang dilakukan di dalam pembelajarannya Pak Adi di kelas. Saya minta masukannya Pak. Sukseskan. Baik, mungkin itu saja Pak Adi ya. Ini terima kasih banyak ya Pak Adi ya yang mau mencurahkan terkait dengan sesuatu hal pembelajarannya Pak Adi semacam itu. Terima kasih Pak Adi. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, adakah yang bisa memimpin doa? Biasanya siapa atau siapa yang mau balik? Silakan. Untuk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya. Untuk kegiatan hari ini kita seperti biasa ya belajar mengajar untuk materi produktif. Sekarang kita materinya apa? Iya, alat ukur. Kita materinya alat ukur. Ben semangat lah ya. Biar semangat kalian menunjukkan semangat kalian yang ngantuk, yang lapar, kita coba ya salah satu yang coba dipimpin salah satu pemimpin. Seperti yang tadi
begitu biar tergugah apa berarti yang lagi ngantuk, yang lagi lapar itu terlihat semangat ya. Biasanya dianya di mana? Yang ya udah saya ajari ya, nanti kalian coba yang lain mungkin seperti tadi yang semangat pagi, terus jawabnya apa? Pagi luar biasa, tak semangat sekali jika bisa. Nah, itu bagus. Jadi nggak cuma di pagi hari, di siang hari pun tetap semangatnya pagi, sore hari pun semangatnya pagi. Begitu ya. Coba siapa salah satu memimpin? Bebas. Yo. Oh ya, boleh, silakan. Sambil duduk boleh, berdiri boleh, sambil menghentakkan boleh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tak semangat sekali jika bisa. TKN jos. Sekali lagi. Semangat pagi luar biasa, tak semangat sekali jika bisa. TKN jos. Oke. Ya, silakan duduk. Hari ini kita akan membahas materi alat ukur ya. Alat ukur. Saya cek kehadirannya dulu. Ada yang tidak masuk dari ini? Oh, berarti tinggal berangkat semua ya. Oke. Seperti yang kemarin saya sampaikan, hari ini kita akan bahas mengenai apa? Alat ukur. Alat ukurnya? Yang materi lalu kita sudah pelajari mengenai sejarah apa? Sejarah alat ukur. Yang apa kita bahas kemarin adalah sejarah alat ukur. Jadi dulu belum ada namanya alat ukur, belum ada alat ukur. Biasanya ukurnya pakai apa kemarin? Pakai cubit ya, pakai tangan, pakai jengkal ya, jengkal pakai palem ya, pakai jari. Nah itu berapa jari, berapa pinang ya kalau di sini ya. Nah kita hari ini akan bahas tentang apa? Jangka sorong. Jangka sorong istilah lainnya banyak. Jangka sorong istilah lainnya banyak. Nah, ini alat ukur yang akan kita pelajari ada mekanik dan elektrik. Banyak ya, banyak alat ukurnya yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah apa yang kalian mungkin pas SMP ya sudah melihat ya. Nah, ini namanya apa tadi? Pas SMP kalian sudah pernah melihat di pelajaran apa? IPA. Ya.
sekarang kita di SMK khususnya di teknik apa? Otomotif itu sangat familiar dengan ini, sering digunakan. Jadi ini dasar, jadi kalian harus menguasai, harus paham. Jangan sampai kalian tidak paham. Kalau kalian tidak paham, nanti di kelas 11, 12 kalian tidak bisa mengukur, karena di sana banyak pengukuran, mengukur kampas rem, mengukur diameter tromol dan sebagainya, banyak. Jadi ini dasar harus kalian kuasai. Nah, jangka sorong bisa disebut juga apa? Mistar geser, karena bisa geser-geser. Mistar geser, ada mistar insut, ada apa? Jangka sorong, terus vernier caliper, apa bedanya? Sumat, iya. Itu banyak apa? Istilahnya. Jadi kadang kalian tolong ambilkan vernier caliper. Vernier caliper siapa ya? Nggak tahu. Padahal apa? Jangka sorong atau mistar. Oke, ini macam-macamnya. Dengan ada yang digital, ada yang analog itu ya, ada yang manual seperti ini misalnya. Itu banyak. Nah, terus kita akan bahas apa? Bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya. Bisa dilihat itu bagiannya ada rahang pengukur atau rahang atas. Yang nomor 1 itu namanya rahang atas. Terus ada rahang bawah. Ada stop, ya stop dulu atau pengunci. Terus ada skala jangka. Bisa juga orang menyebutnya skala Nonius, masih ingat? Atau skala vernier. Nah itu banyak. Terus ada juga apa itu? Skala utama. Itu yang apa di sini ya? Yang benar-benar di tengah. Terus skala utama, kemudian batang kedalaman untuk mengukur kedalaman. Nah, itu bagian-bagian dari jangka sorong. Nah ini sama. Nah ini cara mengukurnya, cara penggunaannya. Nah yang atas itu untuk mengukur diameter dalam. Bisa dilihat nomor 2. Terus yang nomor 4 itu mengukur kedalaman. Terus yang sini mengukur diameter. Nah ini mengukur kampas ya, untuk mengukur apa ini? Kedalaman. Nah ini mengukur apa? Diameter luar, bisa ketebalan, bisa panjang. Nah yang penting masih terjangkau. Ini mengukur apa? Nah, iya. Ini mengukur. Sekarang setelah kalian sudah tahu bagian-bagiannya, cara penggunaannya, sekarang cara membacanya. Kalian bisa tahu nama-namanya, tahu apa? Cara menggunakannya, tapi kalau tidak tahu cara membacanya, percuma. Jadi harus tahu cara membacanya. Itu yang nomor 1 yang kita tingkat itu namanya untuk menunjukkan apa? Menunjukkan skala vernier. Yang nomor 2 iya, skala utama. Tapi di sini sebenarnya yang nomor 1 itu menunjukkan apa? Untuk pembacaan skala utama. Yang nomor 2 itu yang Nonius. Itu jadi kalau kita membaca apa? Jangka sorong itu yang pertama dilihat nolnya di skala Nonius atau skala vernier. Nolnya dilihat, nolnya, bukan pinggirnya. Ini di pinggirnya itu sebenarnya tadi di gambar juga ada, di pinggirnya sebenarnya masih sisa, tapi kita patokannya di nol untuk membaca skala utama. Dilihat dari mana? Untuk membaca skala Noniusnya atau skala verniernya itu dilihat dari yang berhimpit atau berjejer atau satu garis.
Itu ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, kalau yang di skala utama satu strip atau satu garis nilainya satu. Kalau yang di skala nonius itu satu stripnya berapa nilainya? 0,05. Itu tergantung dari skalanya. Kalau skalanya 0,05 berarti satu garisnya 0,05. Nah, itu. Terus sekarang kita lihat kalau di sana, kalau misalnya di sana nggak kelihatan, 4 ke 5 itu berapa strip? 10. Berapa? 10. Berarti satu angka yang besar itu nilainya 10. Dari 4 ke 5 nilainya berapa? 10. Berarti anggap dari 1 atau dari 0 ke 4 berarti nilainya 40. Terus lebihnya berapa itu? Lebihnya 5. Berarti jadinya berapa? Yang A 5. Terus yang kedua, cara bahasa yang kedua itu apa? Yang tadi berjejer atau berhimpit segaris. Nah ya, itu yang segaris di berapa? Di garis keberapa? Jangan bilang angkanya, tapi bilang garisnya atau stripnya itu keberapa? Ke 5, betul sekali, ke 5. Ke 5 dikalikan 0,05. Jadinya berapa? 0,5. Jadi skala utamanya tadi berapa? 45. Terus skala Vermeernya atau skala noniusnya 0,25. Jangan sampai salah nulisnya kayak gini 0,25. Ini sering terjadi nih. Nah, sering terjadi. Atau mungkin karena double di sini 0. Berapa? 25. Ini berarti sering terjadi seperti itu. Kalau misalnya ditulis ya, jelas? Nah, berarti nulisnya gimana? Karena nolnya di sini itu gitu. Karena itu belum benar berapa? 1. Berarti hasilnya berapa? 45,25. Ini ya, tadi ya. Oke, ini satuannya. Jadi tingkat ketelitian ini macam-macam. Tingkat apa? Ketelitiannya ada 0,01, 0,05, 0,02. Terus ada inci juga. Jarang kita menggunakan inci karena kita lebih familiar dengan satuan apa? Kita belajar yang mudah. Nah, ini yang nilainya berapa? 0,01. Nah, 0,1. Itu stripnya berarti cuma 1, 0,1, 0,2 per satunya. Jadi nanti totalnya jadi 1. Nah, ini ketelitian dari 0,1. Coba kita tes ya. Kita mulai tes. Nah, coba lihat itu hasilnya berapa? 1. Hah? Nilainya berapa? Yang dibaca 0 dulu. Yang dibaca 0. Kalau ukuran itu tepat, biasanya yang lurus berapa? 10. Iya, 0 dan 10. Berarti itu nilainya tepat. Nilainya tepat. Berarti itu berapa?
itu berarti lurus pas, berarti nilainya apa? Satu. Ini 2. Ini 12. Jadi kalau penelitian 0,1 itu ini berapa? 6. Jelas ya? Berapa? Coba saya apa salah satu yang apa ngomong 0,1. Coba Cung, yang bisa jawab Cung. Ya, belakang 3,2. 3,2 betul sekali. Yuk, Cung. Kan? Yang lurus berarti 5. Cung. Siapa? Cung, tadi yang belakang saya kasih nilai ya, bagus. Berani ya. 10,5 ya, betul sekali. Iya, sing pas yang lurus. Gantian ya. Berapa? 9,8 ya, betul. Berapa? 4. Bukan 4,10 ya, tapi 5. Ya, sekarang kita beralih ke yang lainnya. Kita coba bikin kelompok ya. Bikin kelompok, saya akan bagi menjadi jumlahnya berapa? 36. Ya, kita bagi 6 kelompok ya. Kita bagi 6 kelompok. Sini berarti 1, 2 ya. 3, 4, 5, 6. Nah, yang sini nanti bisa 1, 2 bisa lihat di sini ya. Nanti coba kalian tulis hasilnya. Terus yang sini ini berarti pakai saya bagikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sini nanti saya bagikan dengan yang aslinya. Coba kalian nanti ini ada penelitian 0, berapa? 0,5 dan nanti. Oh iya. Oke. Ya. Ini kita bagi berarti 1 baris 2 kelompok ya, biar apa namanya sama. Ini enggak 1 baris 1 kelompok kan itu. Silakan dibagi satu-satu. Kelompok 1. Pakai berat Bapak. Ya, silakan kalian yang pegang itu bisa merasakan ya. Oh, itu yang serem seperti ini, terus kuncinya seperti ini. Nah, nanti saya coba atau kalian belajar untuk cara membacanya yang harus seperti apa. Oke. Terus yang sini silakan kalian baca ini dengan penelitiannya. Yang lain juga boleh memperhatikan, juga boleh melihat juga. Ya. Nanti yang di sebelah kelompok ini kalian bisa
melihat atau menuliskan hasilnya di sebelahnya. Silakan dibaca, dirumuskan. Nah, ini adalah yang penelitiannya berapa? 0,05, bukan 0,5 tapi 0,05. Nah, tadi yang stripnya hanya 10, sekarang jadi berapa stripnya? 20. Jadi 20. Ya, kita bisa lihatnya. Nah, ini berapa? 16. Pas ya, karena ada yang lurusnya 0 dan 10. 0 dan 10. Ini koma berapa? 3,5. Yang lurus yang mana? Strip ketiga. Yang lurus strip satu. Yang dibaca itu skala 0 jangan skala U. Strip yang ke 1. Ini berapa? Yang lurus yang mana? Yang ke 1 berarti 26,5. Kalau yang lurus strip ke berapa sih? 15. Strip ke 1. Strip ke 1 apa ke 2? 1. Ke 1 berarti berapa? 26,05. Ini 3,5. yang lurus 19. Komanya nah, di angka berapa? 3. Di angka 3. Berarti 19,30. Boleh 30, boleh 3. Tapi enaknya ya 30 sebenarnya karena 0,5 berapa? Terus 0,05 terus 1 0,1 atau 0,10 terus 0,15 0,2. Oke, silakan kelompok 1 dan 2. Nanti saya geser, kalian tulisnya. Boleh di sini. Di kelompok. Ya, di sebelahnya. Ya, silakan saya akan menguji kemampuan kalian dalam membaca. Ini setelah bergeser, sini mana? Silakan dicoba ditulis hasilnya, boleh.
Sebenarnya itu sama. Nah, ini skala berapa? Ya, 0,02. Ada berapa strip? Ada 1 angka itu berapa? 0,1 berapa? 0,62. Masa 10? Berapa? 5. Terus kedua berarti berapa? 10. Terus ketiga 15. Keempat 5. Keenam ke-10 50. Jadi semuanya baik itu 0,1, 0,05, terus berapa? 0,02. Kalau dikalikan pas seluruhnya 10 itu totalnya 1. Jadi kalau lurus berarti nilainya 1 mili ya. 1 mili. Oke. Berapa ini? Ini berapa ini? 4,04. Ini yang lurus mana? 4. Strip ke berapa yang lurus? 2. Strip kedua berarti hasilnya berapa? 4,4. Yang dibaca itu skala utamanya dulu. Skala utamanya berapa? 5. Silakan maju mas. Hasilnya berapa? 22,56. Ini skala 0,02. Kenapa bisa disebut 22, berapa? 56. Coba disampaikan ke temannya. Karena skala utama 22, skala mnemonius angka 5, strip ketiga. Strip ketiga. Angka 5 strip ketiga. Yang skala utama di 22 strip berarti nilainya berapa? 22 mili. Terus bawahnya berapa? 5 tadi berapa? Kalau di 5? Di 5, di angka 5 berapa? Kalau di angka 1 tadi berapa? 10. Di angka 5? 50. Tapi lebih 3. 50. Nah, ini berapa berarti tadi? 22,56. Betul nggak? Oke, ya silakan. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok yang ke berapa itu? 6. Ya. Ini skala 0,05. Jadi biar kalian tahu semuanya sekarang. Adit. Coba. Salah satu. Adit ke baju Adit. Coba salah satu. Si. Oke. Maju. Good. Ini baik. Ya, silakan sampaikan temannya. Ya. Hasilnya berapa pengukurannya? Berapa? 74,4. Yang mana? Bukannya yang ini. Berapa? Coba temennya boleh.
Kenapa bisa 32,51? Skala utama dulu, skala utamanya nilainya berapa? 32, nolnya di 32 ya, berarti nilainya 32. Terus skala minusnya 51, hasilnya berapa? Oke. Ini, hello, coba perhatikan. Ini teman kalian ada nilainya berapa? Skala utamanya itu di 32, skala minusnya di 5+1, hasilnya 32,51. Benar atau tidak dengan skala 0,02? Salah. Yang betul berapa? Berapa? Di angka minusnya di angka 5 lebih 1 strip. Berapa? Berapa Mas? 32,52. Kenapa bisa 32,52? Stripnya nilainya 0,02. Jangan 0,2, nanti bingung biasanya. Hasilnya 32,52,02 ya. Oke, beri tepuk tangan. Silakan nanti belajar. Oke, selanjutnya kelompok 5 yang nilai persennya 0,05. Oh, kelompok 7 sorry ya, kelompok 7 belum jawab. Ya, hasilnya berapa? 26,6. Kenapa? Kenapa hasilnya 26,6? Ya. Oke. Ini hasilnya 26,6 di skala utamanya, nolnya itu di angka 26. Terus di skala minusnya, skala gesernya, skala verniarnya itu di angka 6. Hasilnya 26,6. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ya, betul sekali. Silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Kelompok terakhir. Silakan. Oke, hasilnya berapa? 33,50. Ya, kenapa? Dikalikan 0,02 ya, 0,50 ya. Artinya berarti 33,50. Betul? Betul? Ya, betul. Terima kasih. Oke, sekarang yang kelompok 1, 2 ini hasilnya
Sebelumnya berapa tadi? 10 di angka 1 ya, di 5 strip. Terus ini tadi berapa? 11,06 ya, betul sekali. Jadi semua kelompok sudah paham semua ya, sudah bisa semua ya. Ada yang bisa? Silakan. Tunjuk tangan yang bisa. Bisa semua? Bisa semua? Oke. Kalau sudah bisa semua, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian manfaatkan ke depannya di kelas 11, 12, dan seterusnya. Kalau sudah bekerja, kalian akan menggunakan jangka. Kalian harus jangan sekarang belajar besok lupa. Harapannya selalu terekam. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dipimpin doa kembali. Mulai. Selesai. Terima kasih. Pagi Pak Adi. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah. Iya. Bagaimana nih perasaannya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran yang sesuai yang kita rencanakan kemarin ini? Alhamdulillah kemarin pembelajarannya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Maksudnya kita belajar menggunakan metode yang baru tapi bisa diaplikasikan dengan baik. Dengan yang sebelumnya kan pada saat kita awal praobservasi gitu, tadi kan saya sempat tanyakan dengan Pak Adi. Kemarin itu skor yang saat ini diperoleh berapa gitu Pak Adi ya. Nah sebelumnya katanya Pak Adi menyampaikan skornya 7. Nah kemarin kalau dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan rencana dan strategi yang Pak Adi persiapkan, kira-kira kemarin pembelajaran yang kemarin itu nih bisa ada di skor berapa nih Pak Adi? Iya, bisa dikatakan 9 sampai 10 karena anak itu paham semuanya kayak gitu dengan berbagai metode itu dikuasai. Berarti kesimpulannya nih dari Pak Adi sendiri sudah puas atau masih ingin ditingkatkan Pak Adi kira-kira? Kalau itu sih saya sudah cukup puas ya gitu, tapi masih tetap perlu belajar dari teman-teman, dari guru TKR, mungkin dari metode-metode yang lain seperti itu. Iya Pak Adi, kalau kemarin saya sempat lihat ya Pak Adi ya, sebenarnya ternyata rencana pengembangan Pak Adi ini kan kemarin ingin mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Adi ya. Tapi kemarin juga ternyata saya temui beberapa hal juga yang baik Pak Adi. Kemarin itu contoh saya melihat ada budaya positif yang muncul di dalam pembelajaran Pak Adi. Iya, contoh misalkan ya Pak Adi kemarin Pak Adi membuat suasana menjadi lebih nyaman itu dengan yel-yel gitu semacam itu Pak Adi. Itu biar anak itu tidak ngantuk, maksudnya dari pagi kita semangat dulu yel-yel seperti itu. Ini yang ngantuk, yang tidak konsentrasi pikirannya kemana-mana, jadi fokus untuk belajar seperti itu. Dan itu yel-yel itu dikondisikan memang saat sebelum pembelajaran itu biasa dilakukan ya Pak Adi ya. Iya, itu bagus Pak Adi kelihatannya untuk terus ya tetap berjalan terkait dengan ini menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Terus juga kemarin kami melihat Pak Adi ya, ini terkait ada poin juga yang kami lihat itu terkait dengan pembelajaran sosial emosional Pak Adi. Iya, kemarin kan memang walaupun belum masuk ke dalam rencana pengembangan Pak Adi, tapi ternyata dimunculkan Pak Adi. Itu contoh kemarin saat doa. Nah, itu kan ada siswa yang berani untuk munculkan diri sendiri untuk Pak saya memimpin untuk berdoa semacam itu kesadaran diri, artinya kesadaran diri dari siswa. Terus juga kemarin dari Pak Adi juga kelihatannya saya lihat memunculkan terkait dengan kesadaran sosial. Itu kesadaran sosial itu kemarin Pak Adi itu saat siswa selesai mengerjakan, menjawab, nah itu Pak Adi mengajak siswa itu untuk
memberikan tepuk tangan. Nah ya ini kan menunjukkan kesadaran sosial. Iya, terus juga kemarin Pak Adi ada kemampuan berelasi, jadi di Pak Adi membuat menjadi beberapa kelompok-kelompok gitu. Nah itu kira-kira Pak Adi pembelajaran yang seperti kemarin Pak Adi lakukan, ini kedepannya mau bagaimana Pak Adi? Saya kira kalau misalnya yang anak maju dikasih aplaus itu kan biar anak itu merasa senang itu mendapat reward ya. Jadi saya bisa ternyata. Nah, seperti itu. Terus dengan berdiskusi misalnya anak yang tidak bisa jadi diajari sama yang bisa gitu. Jadi saling share lah satu sama yang lain. Jadi sama-sama belajar ibaratnya tidak cuma satu yang bisa tapi keseluruhan bisa. Harapannya seperti itu. Dan terbukti kemarin saya tanya rata-rata bisa gitu. Paham. Berarti memang proses pembelajaran yang Pak Adi lakukan ini berhasil ya Pak Adi ya. Ya, terus Pak Adi kan saya lihat kemarin menggunakan beberapa media gitu. Ada menggunakan video apa kemarin ya Pak Adi ya, medianya ya alat ya Pak Adi ya. Alat sama PowerPoint terus sama diskusi sumber kertas seperti itu gambar. Iya. Dan kenapa Pak Adi memunculkan ide itu Pak terkait dengan ini kan memang ingin melihat pembelajaran diferensiasi ya Pak Adi ya. Iya. Setelah itu ternyata Pak Adi itu punya ide seperti itu Pak Adi gitu. Ya karena ya itu anak kan ada yang visual, ada teori dan sebagainya, maksudnya cara menangkapnya. Jadi kita menggunakan beberapa metode atau beberapa media agar anak itu mudengnya pakai yang mana sih gitu. Kalau nggak mudeng pakai ini, ternyata lebih enak pakai ini. Jadi semuanya tercover seperti itu. Jadi Pak. Berarti dengan apa yang dulu awal disampaikan oleh Pak Adi saat pra sebelum saya kan observasi monoton bilangnya kan cuma ya. Cuma di papan tulis cuma sekarang ya. Dengan metode ini ternyata berhasil ya Pak Adi. Nah kira-kira ke depan Pak Adi ini terkait dengan apa yang Pak Adi lakukan semacam itu. Nah ini komitmen Pak Adi ini kira-kira apakah akan dipertahankan seperti itu mengajarnya atau yang metode baru ini baiknya lebih mengena anak jadi lebih paham seperti itu. Termasuk kelas yang lain juga ya Pak Adi. Iya, tidak hanya di kelas tersebut ya Pak Adi ya. Saya terapkan di kelas tersebut. Iya Pak Adi. Terus sama ini Pak Adi kan ya boleh jadi dan pastinya ini setiap orang kan pasti ingin selalu ada pengembangan dan peningkatan ya Pak Adi. Apakah cukup puas dengan hasil yang kemarin itu Pak Adi? Ya makanya itu saya ibaratnya masih belajar, perlu banyak-banyak belajar dari guru-guru senior ya, metode-metode yang seperti apa gitu biar saya coba apakah lebih baik atau bagaimana. Intinya ya selalu mengembangkan dan belajar dengan metode yang berarti melibatkan komunitas yang ada ya. Iya. Tadi ya ini komunitas yang ada di internal ini ya. Betul. Selain meningkatkan komunitas kira-kira untuk pengembangan berikutnya apa yang akan Mas Adi lakukan kira-kira? Selain belajar dengan teman sejawat atau mungkin dengan rekan guru TKR, kita juga bisa meningkatkan dengan pelatihan-pelatihan, mengikuti pelatihan seperti itu. Nah ini kan pengembangan. Kemarin itu menurut Mas Adi saat pembelajaran itu ada yang masih kurang nggak ya Mas Adi? Ya mungkin kalau sesuai dengan rencana sih mungkin sudah sesuai. Maksudnya saya rencana seperti ini, settingannya harapannya anak sudah tercapai menurut saya seperti itu. Iya saya lihat sih memang kemarin juga sudah cukup bagus dengan rencana yang Mas Adi munculkan, rencana pengembangannya, terus strategi pembelajarannya juga sudah jalan, kami lihat semacam itu. Terus rencana pengembangan yang Pak Adi sampaikan tadi, nah ini kapan mau dimulai nih Pak Adi kira-kira? Dengan ingin tadi kan mengaktifkan komunitas nih Pak Adi nih, komunitas dengan rekan-rekan yang ada dengan sesama guru, dengan guru senior juga nih, pelatihan. Nah, kira-kira kapan Pak Adi akan lakukan itu? Ya secepatnya Pak. Iya. Setelah ini ya mungkin saya sharing dengan pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan, ternyata seperti ini. Mungkin ngobrol dengan teman di TKR seperti apa. Nah kalau ada masukan, kalau saya metodenya ini kayak gini, itu bisa memulai dari obrolan seperti itu.
Ya, dan ini juga saya pun ya Mas Adi ya kemarin dengan ikut hadir di kelas juga menjadi sesuatu hal yang baru buat saya juga. Akhirnya saya juga mendapatkan pengalaman positif dari apa yang kemarin kita lakukan ini gitu Pak Adi. Baik, ini ya Mas Adi berarti untuk kegiatan kemarin saat pembelajaran dirasa Mas Adi sudah tercapai ya yang diharapkan oleh Mas Adi. Ya baik, mungkin itu dari saya Mas Adi terkait dengan supervisi yang kemarin sudah saya lakukan. Ya kita bareng-bareng nanti untuk bisa lebih meningkatkan lagi dan mengaktifkan komunitas kita Mas Adi. Nanti kita bareng-bareng mungkin tidak hanya sampai di sini, kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu saja Mas Adi, terima kasih banyak Mas Adi atas waktunya. Ya, Mas Adi.